Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Renata Bintong dengan NIM 25023110073. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan artikel yang membahas pemikiran ekonomi fisiokratisme, khususnya pandangan Francis Ecusney dan Anne-Robert Jean-Jacques Turgot, serta referensinya dalam kebijakan pertanian di Indonesia melalui studi kasus pembelian pemerintah atau APP Gabon oleh Bulog. Perkembangan ekonomi modern tidak dapat dilepas dari pemikiran aliran ekonomi klasik. Salah satu ekonomi klasik yang penting adalah fisiokratisme yang berkembang di Prancis pada abad yang ke-18. Fisiokratisme muncul sebagai reaksi terhadap sistem kapitalisme yang menganggap perdagangan dan emas sebagai sumber utama kekayaan negara. Berbeda dengan pandangan tersebut, kaum fisiokrat berpendapat bahwa kekayaan sejati berasal dari sektor pertanian. Tokoh utama fisiokratisme adalah Francis Ecusney yang mengembangkan konsep tablet economic way untuk menjelaskan aliran pendapatan dalam perekonomian. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Anne-Robert Jean-Jacques Turgot yang berupaya menerapkannya secara langsung melalui kebijakan reformasi pajak, deregulasi perdagangan, dan penghapusan monopoli. Pemikiran fisiokratisme menjadi menarik untuk dikaji karena hingga saat ini sektor pertanian masih memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini membahas referensi fisiokratisme dalam kebijakan pertanian modern. Ekonomi fisiokratisme secara umum, fisiokratisme memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, pertanian sebagai sumber kekayaan. Kaum fisiokrat meyakinkan bahwa hanya sektor pertanian yang mampu menghasilkan suplai bersih dan produk net. Sektor industri dan perdagangan dianggap tidak menciptakan kekayaan baru. Yang kedua, kebebasan ekonomi atau laissez-faire. Fisiokrat percaya bahwa kegiatan ekonomi akan berjalan secara lancar. Lebih baik jika pemerintah tidak ikut campur tangan. Yang ketiga, prinsip tertib alamiah atau orden natural. Perekonomian dianggap mengikuti hukum alam yang menciptakan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal tokoh, Ecusney lebih menekankan pendekatan teoritis, sedangkan Turgot menekankan penerapan praktis kebijakan ekonomi. Filosofi ekonomi fisiokratisme berangkat dari keyakinan bahwa perekonomian memiliki hukum alam yang harus dihormati. Manusia dianggap mampu mengatur aktivitas ekonominya sendiri jika diberi kebebasan. Menurut Ecusney dan Turgot, alam dan tanah pertanian merupakan sumber utama kekayaan. Oleh karena itu, produksi pertanian harus menjadi pusat perhatian dalam kebijakan ekonomi. Fisiokratisme juga menolak pandangan kapitalisme yang menekankan perdagangan dan akumulasi emas. Bagi fisiokrat, kemakmuran sejati berasal dari produksi real, bukan dari pertukaran semata. Nilai-nilai ekonomi fisiokratisme berdasarkan filosofi tersebut. Fisiokratisme mengandung beberapa nilai ekonomi penting. Yang pertama, produksi pertanian, di mana pertanian dipandang sebagai sektor utama pertanian ataupun perekonomian. Yang kedua, kebebasan ekonomi, yaitu kebatasan regulasi yang berlebihan. Yang ketiga, keadilan dalam berpajak dengan menetapkan beban pajak pada pemilik tanah. Yang keempat, efisiensi dan rasionalitas ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, keseimbangan ekonomi alam, di mana pasar berjalan tanpa distorsi kebijakan yang berlebihan. Instrumen kebijakan ekonomi fisiokratisme. Untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, fisiokratisme menerapkan beberapa instrumen kebijakan. Instrumen pertama adalah pajak tanah yang dibebankan kepada pemilik lahan. Instrumen kedua adalah deregulasi perdagangan, terutama perdagangan hasil pertanian. Instrumen ketiga adalah keterbatasan intervensi negara sesuai prinsip laissez-faire. Instrumen keempat adalah peningkatan produktivitas pertanian melalui menyediakan
infrastruktur dan teknologi. Instrumen kelima adalah reformasi kelembagaan untuk penghapusan monopoli dan penghambatan ekonomi. Adapun studi kasus yang saya ambil tentang APP Gaban oleh Bulog. Hingga April 2025, Perum Bulog telah menyerap 1,7 juta ton setara beras dari petani di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar angka, tetapi keberpihakan kepada petani yang terwujud nyata. Dengan harga gabah yang terjaga, rantai distribusi yang lebih sehat, membuat petani tidak lagi merugi saat panen, dan yang terpenting, stok pangan nasional semakin kuat dan terjaga. Hasil penyerapan ini turut memperkuat stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari 3 juta ton beras. Program penyerapan ini tak hanya membantu menjaga ketahanan pangan, tapi juga menggerakkan roda kesejahteraan petani yang berada di garda terdepan produksi pangan. Mari terus dukung ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya langkah nyata ini, menunjukkan bahwa Bulog hadir bukan sekadar sebagai pembeli, tapi sebagai sahabat petani. Kebijakan ekonomi pembelian pemerintah atau HPP Gaban oleh Bulog. HPP merupakan instrumen kebijakan harga, di mana pemerintah menetapkan harga minimum gabah untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas pangan nasional. Dalam perspektif fisiokratisme, kebijakan ini menunjukkan campur tangan negara yang cukup besar dalam mekanisme pasar. Padahal, fisiokratisme menekankan pembentukan harga secara alami. Namun demikian, kebijakan HPP juga bertujuan menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kebijakan ekonomi modern seringkali menyesuaikan teori dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian fisiokrat masih relevan sebagai alat evaluasi kebijakan meskipun tidak diterapkan secara murni. Adapun kesimpulan sebagai penutup dapat disimpulkan sebagai fisiokratisme menekankan pertanian sebagai sumber utama kekayaan dan menetapkan kebebasan ekonomi. Equesne dan Churut memiliki pandangan sejalan, namun berbeda dalam pendekatan. Melalui studi kasus HPP Gaban oleh Bulog, dapat dilihat bahwa pemikiran fisiokratisme masih relevan dalam menilai kebijakan pertanian di Indonesia. Demikian pemaparan saya. Jika ada kata-kata yang tidak baik atau tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.